Halo adik-adik, ketemu lagi. Adik-adik, masih ingat gigi Kak Yeni nggak? Gigi yang lubang itu loh, ternyata gigi belakang Kak Yeni yang lubang itu. Nah, gigi itu sakit terus adik-adik. Meskipun Kak Yeni sudah minum obat, maka sembuh sebentar. Kalau obatnya sudah habis, sakit lagi. Kalau gitu, apa artinya? Artinya harus ke dokter gigi dong. Nah, itu masalah besar. Meskipun kakak sudah besar dan agak galak, tapi kakak takut ke dokter gigi. Kenapa? Karena Kak Yeni tidak dapat menerima alat yang masuk ke dalam mulut Kak Yeni, kecuali sendok garpu lo ya untuk makan. Begitu masuk alat-alat dokter gigi, maka Kak Yeni selalu mau muntah. Dan kalau mau muntah ini ditahan atau diteruskan, maka bisa jadi muntah beneran. Nah, itu masalahnya. Tapi Kak Yeni sudah tidak dapat menahan lagi. Giginya makin lama makin sakit. Lalu Kak Yeni janjian sama Kak Adi, dokter gigi, untuk dicabut saja. Nah, hari dan jam janjian sudah ditentukan. Ketika Kak Yeni mau berangkat, tahu nggak? Jalannya ditutup karena ada demo. Gimana adik-adik? Kecewa? Shh, jangan bilang Kak Adi. Kak Yeni senang sekali. Hore, ada alasan nggak ke dokter gigi. Besoknya lagi, Kak Yeni sudah mau ke dokter gigi lagi. Sudah janjian lagi hari Sabtu. Tiba-tiba badannya Kak Yeni agak tidak sehat. Gimana? Shh, jangan ngomong Kak Adi lagi ya. Kak Yeni itu senang sekali adik-adik. Kenapa? Karena nggak jadi ke dokter gigi. Nah, Kak Yeni takut, Kak Yeni khawatir. Tapi apakah dengan rasa takut dan rasa khawatir itu Kak Yeni giginya bisa sembuh? Ya enggak bisa, harus ke dokter gigi. Nah, berbicara tentang perasaan takut dan khawatir, firman Tuhan hari ini yang akan kita baca bersama-sama terambil dari Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 berbunyi demikian adik-adik. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Apa artinya adik-adik? Siapakah di antara kamu yang kalau khawatir dapat nambah maju ke depan? Enggak ada toh. Nope. Nah, kalau khawatir itu malah diem, malah mundur. Ya toh, enggak jadi. Mau maju enggak jadi. Khawatir muntah, mundur lagi. Mau maju lagi enggak jadi. Khawatir apa lagi, mundur lagi. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk tidak memenuhi hidup kita dengan rasa khawatir. Rasa khawatir itu biarkan tetap ada, biarkan saja. Dan rasa khawatir itu akan membawa kita untuk berserah pada Tuhan. Khawatir tidak bisa sekolah seperti dulu lagi. Khawatir nggak bisa naik kelas terus, sekolah minggu terus, nggak bisa pindah ke pra-remaja. Khawatir tidak bisa mengikuti pelajaran yang makin lama makin sulit. Dan selalu saja pelajaran diberikan lewat handphone. Khawatir, khawatir, khawatir. Nah, kalau kita hanya berhenti pada rasa khawatir adik-adik, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Apa yang kita alami sekarang, mari kita jalani dengan tetap berserah kepada Tuhan.
Ya nggak usah khawatir nggak bisa sekolah lagi. Yakin Tuhan pasti tolong kok. Kita bisa masuk sekolah seperti dulu lagi. Khawatir di sekolah minggu terus, sudah kelas 6, aku S1 SMP loh Kak Yeni. Kok malah masih suruh dengerin sapaan firman anak dan masih ibadah anak, itu gimana ini? Khawatir tidak akan pernah pindah ke pra remaja. Oh, jangan khawatir. Pasti suatu saat nanti kita akan pindah ke pra remaja yang kelas 6. Adik-adik, jangan memenuhi hidup kita dengan khawatir. Karena kalau hidup kita penuh dengan khawatir, maka yang ada adalah putus asa, tidak ada pengharapan. Kalau hidup kita ada rasa khawatir, mari rasa khawatir ini menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak lemah yang harus terus bergantung kepada Tuhan. Rasa khawatir masih tetap ada ketika Kak Yeni masuk ke ruang dokter gigi. Sampai Kak Adi berkata 2 kali, Kak Yeni tegang sekali, santai saja Kak Yeni, tegang sekali, santai saja. Akhirnya Kak Yeni melepaskan genggaman kekhawatiran Kak Yeni. Lalu Kak Yeni menarik nafas dan berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Kak Yeni hampir muntah sekali. Tapi Kak Yeni kembali berserah. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tahu nggak hasil akhirnya apa? Gigi Kak Yeni berhasil dicabut. Tidak cuma 1, tapi 2. Dan sekarang tidak sakit lagi. Hore, hore. Berhasil, berhasil. Adik-adik, sama seperti kakak berhasil mengatasi rasa khawatir, maka adik-adik pun pasti bisa mengatasi rasa khawatir di dalam hidup adik-adik. Maju terus bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Ingat, Tuhan memelihara burung pipit dan bunga di padang. Demikian juga Tuhan pasti memelihara kita. Kita ini kan kesayangannya Tuhan. Ya toh? Ya toh? Ya toh? Oke. Demikian sapaan firman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye.